Iska. Bang, sebelah kanan nih, bang, sebelah kanan. Bal, jangan follow bang, lo ambil dia lewat aja. Karin. Pada hari Kamis mulai diupload. Dari situ kemudian kami mendapatkan beberapa alat bukti. Yang pertama keterangan saksi sudah kita peroleh, kemudian yang kedua keterangan ahli, dan kemudian juga ada kita mendapatkan alat bukti dokumen. Karena sudah mendapatkan alat bukti yang cukup, kemudian penyidik menaikkan statusnya pada siang tadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada saat proses penyidikan yang kami lakukan, penyidik berpendapat bahwa ada beberapa orang yang akan dimintain pertanggungjawaban secara hukum, sehingga terhadap beberapa orang tersebut dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Ada 6 orang yang kita jadikan sebagai tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW perusahaan tersebut. Yang pertama, saudara EJD, laki-laki umur 27 tahun, selaku direktur kreatif HW. Jadi ini jabatan tertinggi, beliau sebagai direksi di situ, ini direktur HW. Perannya adalah mengawasi 4 divisi, yaitu divisi kampanye, divisi production house, divisi graphic designer, dan divisi sosial media. Kemudian tersangka kedua atas nama NDP, perempuan 36 tahun, selaku head team promotion yang bertugas mendesain program dan meneruskan ke tim kreatif. Kemudian yang ketiga, tersangka DAD, laki-laki 27 tahun, yang berperan sebagai desain grafis yang membuat desain virtual. Kemudian yang keempat, saudari EA, perempuan 22 tahun, selaku admin tim promo yang bertugas mengupload konten ke media sosial. Kemudian yang kelima, saudari AAB, perempuan 25 tahun, selaku social media officer yang bertugas mengupload postingan sosial media terkait HW. Kemudian yang keenam, saudari AAM, 25 tahun, sebagai admin tim promo yang bertugas 25 tahun sebagai admin tim promo yang bertugas memberikan request atau permintaan kepada tim kreatif dan memastikan sponsor untuk event-event yang ada di HW. Kemudian barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan antara lain, yang pertama screenshot postingan akun official HW, yang kedua 1 unit mesin atau PC komputer, yang ketiga 1 buah handphone, kemudian 1 buah eksternal hard disk dan 1 buah laptop.
Dari barang bukti ini kami menduga bahwa pelaku atau para tersangka menggunakan sarana-sarana barang bukti yang kami sebutkan tadi untuk memproduksi ataupun sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana tersebut. Adapun motif dari para tersangka adalah mereka membuat konten-konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke outlet HW, khususnya di outlet yang persentase penjualannya di bawah target 60%. Dari penentuan ataupun penerapan pasal pidana yang kami lakukan, maka kami menerapkan bahwa telah diduga terjadi tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, ataupun setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan juga terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia dengan ancaman hukuman paling tinggi 10 tahun penjara. Dari apa kejadian yang kita alami ini, maka ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kita mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menyampaikan atau membuat ide. Silahkan boleh membuat ide, tapi tentunya harus sesuai dengan aturan ide, tapi tentunya harus sesuai dengan aturan maupun norma hukum yang berlaku. Jangan sampai ide ini melanggar aturan-aturan hukum sehingga akan berujung pada penerapan hukum pidana yang kita terapkan. Kemudian yang kedua, di sini Polri sudah hadir, jadi perlu kami sampaikan tadi, walaupun belum ada masyarakat yang melapor secara resmi kepada Polri pada saat itu, kami dari pihak Polri sudah membuat laporan model A. Karena kami tahu pada saat patroli siber yang kami lakukan, kami menemukan adanya konten yang diduga akan membuat onar karena memang mengandung unsur tindak pidana tersebut. Kemudian kami ingatkan juga kepada seluruh masyarakat agar tidak main hakim sendiri, bahwa Polri dalam hal ini aparat penegak hukum sudah bertindak, sehingga serahkan kasus ini kepada kami untuk diproses secara hukum yang berlaku. Dan kami juga menghimbau apabila nanti ditemukan ada informasi-informasi lain yang kira-kira ada unsur dugaan tindak pidana, silahkan melapor kepada Polri. Kami Polri siap menindaklanjuti laporan maupun informasi-informasi yang disampaikan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Rilis ini mudah-mudahan